Shalom teman-teman, hari ini pasti Anda diberkati. Saya percaya Anda yang hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Anda pasti diberkati. Amin. Saya percaya itu. Teman-teman, pada malam hari ini ada satu topik yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan bersama. Ya, topik itu ada soal tentang pembaharuan. Ya, sikap hidup, bagaimana kita harus berubah. Nah, ada satu pembacaan Alkitab yang nantinya kita akan baca bersama-sama. Saya akan membacakan buat Anda dan kita sama-sama renungkan ya daripada pembacaan ini. Kita akan membaca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Anda. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, luar biasa ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini sesuatu yang boleh saya katakan sesuatu statement yang luar biasa, diilhami oleh Roh Kudus bagi hambanya Rasul Paulus. Bagaimana terkait dengan pembaharuan budimu? Ya, saya ingin menyampaikan kepada Anda. Kadang-kala kita ya berubah karena ada faktor-faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Hukum. Ya, saya tidak bisa melakukan itu. Jika saya melakukan, maka saya akan dihukum. Ya. Kemudian yang lainnya seperti contoh, ketika Anda di lampu merah, di traffic light ya, maka Anda diingatkan oleh faktor-faktor eksternal. Di traffic light itu misalnya ada lampu yang berwarna merah, kemudian warna hijau, dan tentunya warna kuning, dan itu mempunyai arti. Faktor eksternal itu yang mengingatkan kita ketika di persimpangan, maka kita harus melakukan apa. Tetapi Rasul Paulus jauh lebih daripada itu. Jadi tidak cukup di situ, tetapi kita harus berubah menurut pembaharuan budi dari dalam, tidak hanya dari faktor eksternal. Apakah faktor eksternal itu baik? Baik. Zaman dulu ketika Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, faktor-faktor eksternal yang mengatur daripada umat itu adalah tentu hukum. Ya, hukum yang dibuat oleh Musa ketika itu, ya, hukum-hukum yang sering kita sebut itu ada mitzvot, ada 613 aturan yang dibuat oleh Musa agar manusia ketika keluar dari tanah Mesir kemudian melakukan peribadatan terhadap orang miskin, terhadap harta, terhadap perkawinan, dan semuanya itu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Itu baik. Tetapi Paulus mau menyampaikan kepada kita bahwa hendaklah kita berubah menurut pembaharuan budi dari hati kita. Coba kita baca salah satu contoh yang Tuhan Yesus ketika itu masih berada di dunia. Dia bercakap dengan seorang muda yang kaya. Nah, ini kita akan membaca sesuatu yang sangat menarik. Bagaimana seorang muda itu ketika diberikan tantangan kepada Yesus bagaimana harus berubah, apa sikap dia? Oke, saya akan membacakan buat Anda. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal yang ke-19 ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi seorang ini adalah seorang Yahudi ya.
yang taat melakukan hukum Taurat. Jawab Yesus kepadanya, apakah sebab engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tuhan memberikan tantangan kepada dia. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow. Lalu kata orang muda itu, ya orang muda yang kaya tadi, orang Yahudi yang taat terhadap hukum Taurat, dia berkata kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti. 100% ya, dia turuti. Lalu ya ini dia. Ya, jadi dia katakan semuanya itu telah kuturuti, 100% dituruti. Lalu katanya semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, seorang muda yang kaya ini memberikan tantangan kepada Yesus. Semuanya telah kulakukan, tetapi apalagi yang kurang? Nah, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Jadi ingat, apa yang dia lakukan tadi, yang Yesus sampaikan, jangan membunuh, berzina, saksi dusta, hormati orang tuamu, dan lain sebagainya, itu ternyata belum sempurna, ya, belum sempurna. Tetapi Yesus katakan, jika engkau sempurna. Nah, inilah yang menjadi entry point yang harus kita pahami di sini. Pergilah, jualah segala milikmu, ya, harta apa segala macam ya yang ada pada dia, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Wow, luar biasa. Ini tantangan yang luar biasa. Lalu baru bisa mengikuti aku, Yesus katakan. Statement Yesus kepada seorang muda yang kaya, justru dia akan Yesus akan mencobai dia. Yesus akan menguji dia, apakah budinya, internalnya dia, hatinya dia sudah sanggup untuk berubah. Yesus mau menguji apakah benar dia sudah berubah, ya. Apakah memang dia layak untuk mengikuti Yesus, mengikutinya. Dia katakan, juallah seluruh hartamu. Jangan kita mengartikan secara eksplisit, atau jangan kita mengartikan secara harfiah perkataan Yesus. Tetapi sesungguhnya Yesus mau menguji keberadaan, sikap daripada orang muda itu, orang kaya. Dia tidak sanggup. Hatinya terlalu melekat kepada hal-hal duniawi, sehingga dia tidak sanggup untuk berubah. Lalu dia pulang dan dia meninggalkan Yesus. Pemuda ini tidak mampu untuk berubah. Karena apa? Hatinya masih terikat. Nah, bagaimana saya dan saudara, ya? Bagaimana kita harus berubah? Saya yakin Anda sudah berubah. Ya, saya yakin. Budi Anda telah berubah menurut pembaharuan budi. Faktor eksternal tidak menjadi persoalan. Tanpa faktor eksternal Anda sudah bisa berubah. Faktor eksternal menjadi sesuatu untuk mengatur kita, hukum dan lain sebagainya. Faktor eksternal adalah atasan misalnya, ya, yang mengatur Anda. Tetapi ketika atasan tidak ada, Anda bekerja dengan maksimal.
Ada atasan, tidak ada atasan, Anda bekerja dengan maksimal jika Anda seorang karyawan. Pada saat Anda berkendara, tidak ada polisi, ya, tidak ada polisi di jalan, dan ketika ada larangan untuk berhenti, janganlah engkau berhenti. Ada larangan untuk stop, janganlah engkau stop. Ya, seperti itu. Dan hal-hal seperti itu akan menjadi baik jika kita lakukan dengan benar. Berubahlah menurut pembaharuan budi. Yesus telah mengajarkan bagaimana untuk berubah menurut pembaharuan budi. Yesus mengajarkan, undang dia di dalam hatimu, undang Yesus dalam hatimu, undang Roh Kudus dalam hatimu, maka Anda akan berubah, budi Anda akan berubah. Jika tidak, Anda akan sama dengan pemuda yang kaya, yang meninggalkan Yesus karena tidak sanggup berubah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.